Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Tema renungan hari ini adalah pertobatan yang sejati. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat pertama hingga 10. Khusus saat ini kita hanya membacakan ayat 6 dan 8 berbunyi demikian. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita mau belajar dua hal tentang pertobatan yang sejati. Yang pertama, apa artinya pertobatan yang sejati, dan yang kedua, apa wujud pertobatan yang sejati. Bapak Ibu berbicara tentang arti pertobatan yang sejati, saya mendapatkan satu definisi yang cukup baik dan sederhana. Dikatakan pertobatan yang sejati adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Apa artinya Bapak Ibu? Perubahan hidup seseorang atau seluruh totalitas kehidupannya berubah dari yang tadinya menolak Kristus, tidak menerima Kristus, kemudian menjadi beriman, artinya sungguh-sungguh percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan diwujudkan melalui perubahan hidup yang nyata dalam hidupnya setiap hari. Hal ini juga ditegaskan oleh Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17, dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kemudian dia menegaskan kembali di dalam Galatia 5 ayat 24, Paulus mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dan kita baca di dalam Injil Lukas 19, kita menyaksikan bagaimana pertobatan yang sejati itu terjadi dalam kehidupan Sakeus. Dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada perubahan hidup di dalam kehidupan Sakeus, perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan hidup dalam kehidupannya. Dan kita diingatkan satu hal Bapak Ibu, bahwa tidak seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali Allah sendiri yang menarik orang itu datang kepadanya. Bagaimana kita melihat di sini, ada memang di satu sisi ada kerinduan Sakeus untuk berjumpa dengan Kristus. Tapi kita melihat dalam bagian ini, Kristus yang datang menjumpai Sakeus. Dan kita melihat di sanalah terjadi pertobatan. Karena Kristus yang menarik Sakeus datang kepada dia. Kalau kita melihat siapa Sakeus, siapa Paulus yang diselamatkan oleh Kristus, di hadapan Allah sebenarnya mereka tidak layak. Tetapi Allah telah memilih dan menyelamatkan mereka karena kasih karunia Tuhan kepada setiap mereka. Yang kedua yang kita mau belajar, apa wujud pertobatan yang sejati itu? Katekismus Heidelberg memberitahukan kepada kita bahwa wujud pertobatan yang sejati adalah matinya manusia yang lama dan terbitnya hidup yang baru. Apa artinya matinya manusia yang lama? Jadi seorang yang sungguh-sungguh bertobat di dalam hidupnya, ada penyesalan yang sungguh-sungguh atas dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian timbul kerinduan atau perasaan benci kepada dosa. Bahkan ada tekad dan kerinduan untuk menjauhkan dirinya dari dosa. Sebagaimana yang kita baca tadi, bagaimana Sakeus waktu dia berjumpa dengan Kristus, dia sungguh-sungguh menyesalkan dosanya. Dia membenci dosanya, bahkan dia menjauhkan dirinya dari dosa-dosa tersebut. Sebagaimana kita juga lihat dalam kehidupan Paulus. Setelah pertobatannya, bagaimana dia mengalami perubahan hidup. Dia menyesal, dia menebus hidupnya. Dia membenci dosa dan dia menjauhkan dirinya dari dosa-dosanya. Dan yang kedua dikatakan bukan hanya matinya manusia lama, tapi hidupnya manusia baru. Itu pertobatan yang sejati. Hidupnya manusia baru itu nyata di dalam ada sukacita sepenuh hati di dalam Allah melalui Kristus. Kita mendapati tadi bagian yang kita baca, waktu Kristus memanggil Sakeus, Sakeus berjumpa dengan Kristus, dikatakan dia begitu bersukacita. Kemudian yang kedua, seorang yang sungguh-sungguh mengalami kehidupan yang baru itu ada kesenangan untuk melakukan seluruh perbuatan yang benar sebagaimana Allah ingin dia lakukan. Sebagaimana Sakeus dikatakan,
Dia akan membagikan separuh dari hartanya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau seandainya ada orang yang dia pernah tipu atau dia pernah kuras, dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Dan kita lihat di sini, orang yang dipenuhi dengan Kristus atau orang yang memiliki hidup yang baru, bukan hanya punya sukacita, bukan hanya punya kesenangan, tapi punya kerinduan untuk bersekutu dengan Allah dan sesama. Sebagaimana Sakeus, di dalam pertobatannya dia mengundang teman-temannya dan mengundang Yesus hadir dalam rumahnya. Bersukacita bersama-sama. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita? Apakah ada kerinduan dalam hati kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar yang menyenangkan Allah? Dan ada kerinduan dalam hati kita untuk selalu bersekutu dengan Allah dan juga bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita, sekalipun di tengah-tengah masa yang serba terbatas di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami melalui Sakeus. Bagaimana kisah pertobatan dan perjumpaannya dengan Engkau itu mengingatkan kepada kami. Bagaimana kami berjumpa dengan Tuhan, pertama kali menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami rindu kami boleh terus hidup di dalam pertobatan yang sejati. Makin membenci dosa, makin menjauhkan diri dari dosa, dan makin hidup penuh sukacita. Hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang menyenangkan hatimu. Dan ada kerinduan yang terus bersekutu dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara seiman kami. Sekalipun di tengah-tengah pandemi, di dalam kondisi yang serba terbatas ini. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan semangat kami untuk terus bersekutu dengan Engkau dan dengan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon semua ini. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.